oposisi yang melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan itu diperlukan sebagai sebuah alarm agar kita dapat melangkah membuat kebijakan hidup yang lebih baik, yang benar. Jadi kalau pemerintah tidak suka oposisi, ya celakalah negara itu. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, menyadari kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan pada masa lalu adalah posisi yang sangat baik. Karena dengan itu kita dapat memperbaiki diri sendiri untuk mendapatkan posisi yang lebih baik lagi pada waktu yang akan datang. Jadi kalau kita tidak bisa menyadari kesalahan, umpamanya, wah, saya udah bener kok, sekarang udah baik saya, bahkan baik sekali. Pandangan seperti itu menutup pintu untuk kita bisa membuka masa depan yang lebih cerah, yang lebih menyenangkan. Sangat penting kita menyadari bahwa masa lalu kita banyak salahnya, banyak jeleknya. Tidak usah malu kita mengakui kesalahan. Tidak usah segan kita menyatakan bahwa pada waktu yang lalu itu kita jelek sekali sebetulnya. Ingat perumpamaan kupu-kupu. Kupu-kupu itu indah sekali kita pandang saat ini. Tapi bukankah masa lalunya jelek? Masa lalu kupu-kupu itu menjijikkan. Karena dia ulat. Lalu dia melakukan perubahan, perbaikan menjadi kepompong. Dan pada akhirnya dia menjadi kupu-kupu yang indah. Disenangi oleh semua orang. Jadi, masa lalu yang jelek, masa lalu yang serba salah, serba kurang, itu wajar saja. Mana ada manusia yang tidak punya masa lalu yang tidak baik. Yang tidak baik itu adalah orang yang tidak menyadari bahwa masa lalunya serba kekurangan. Sehingga dia tidak melakukan upaya-upaya untuk perbaikan, untuk menjadikan dirinya lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Poin kita adalah menyadari kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan masa lalu. Itu adalah step awal yang baik untuk perbaikan. Jadi demikian maknanya. Hanya saja persoalan yang sering kita hadapi, iya, bagaimana kita bisa menyadarinya? Kan gitu. Emangnya kesadaran itu bisa dengan gampang kita dapatkan? Enggak. Kesadaran itu kita akan peroleh setelah pertama kita melakukan kesalahan-kesalahannya dulu. Kalau selama ini kita melakukan kesalahan dengan makan sembarangan, makan tidak teratur, makan suka-suka, rakus, itu wajar. Yang tidak wajar kalau kita tidak sadar bahwa itu salah. Nah, bulan suci Ramadan ini kita mudah-mudahan mendapatkan kesadaran. Nafsu amarah itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri selalu mengajak kita kepada keburukan. Lalu bagaimana cara kita agar kita bisa mendapatkan kesadaran bahwa itu jelek, bahwa itu buruk? Ada beberapa kiat sebetulnya yang bisa kita tempuh. Pada kesempatan ini ingin kita sampaikan, kiat yang pertama adalah selalulah berusaha mempunyai teman yang baik.
bergaul dengan teman yang baik, berada dalam lingkungan orang-orang baik. Teman yang baik itu bukan teman yang suka memuji. Wow, ente baik, bagus sekali, cakep, pinter. Wah, si itu kalau makan luar biasa, lahapnya. Bukan. Teman yang baik itu bukan teman yang hanya bisa memuji. Bolehlah dia memuji sekali-sekali. Tetapi yang sangat kita butuhkan adalah teman, orang yang berada di lingkungan kita yang mau mengingatkan ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi kritik dari teman itu sangat dibutuhkan di dalam hidup agar kita menjadi lebih baik lagi. Dengan cara pandang seperti itulah kawan-kawan, kalau di dalam dunia politik itu jelas sekali disebutkan. Pemerintah itu, penguasa itu sangat membutuhkan oposisi. Kalau sebuah pemerintahan tidak mau menerima oposisi, tidak suka dengan adanya oposisi, itu analogi dengan pengalaman kita masing-masing secara pribadi. Kita tidak mau mempunyai teman yang mengkritik, yang mengingatkan kesalahan-kesalahan kita. Maunya dipuji terus. Ya kalau kita dipuji terus nanti terlena. Memang senang sih dipuji. Tapi itu memperosokkan kita sehingga kita lupa, lalai. Penguasa juga begitu. Barangkali di antara kawan-kawan ada yang posisinya adalah pejabat. Oposisi atau pihak yang melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan kita, terhadap langkah yang kita ambil, tindakan-tindakan yang kita lakukan terhadap baik pada diri sendiri maupun terhadap orang lain, itu diperlukan sebagai sebuah kritik, sebagai pengingat, alarm, agar kita dapat melangkah membuat kebijakan hidup yang lebih baik, yang benar. Jadi kalau pemerintah tidak suka oposisi, ya celakalah negara itu. Kita juga demikian. Kalau kita tidak senang ada kawan yang beroposisi gitu kan ya, ente sih kayak oposisi saja, apa-apa suka ngomongin kejelekan-kejelekan saya. Jangan begitu cara memandangnya. Kalau ada teman yang menunjukkan kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, seharusnya kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih ya, saya sudah diingatkan. Begitu sikap yang harus kita hidupkan, yang harus kita kembangkan dalam aktivitas sehari-hari. Dengan demikian maka perjalanan sejarah hidup kita selalu dikontrol. Dikontrol untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi dan menjaga agar kita senantiasa berbuat baik. Itu kepentingannya kita harus mempunyai teman yang baik, lingkungan yang baik, komunitas yang baik. Bukan komunitas yang cuman bisa memuji saja. Apalagi kalau kita punya kelebihan-kelebihan, kelebihan makanan, kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan posisi kekuasaan. Istilahnya tuh, banyak yang ABS asal Bapak senang. Itu sangat berbahaya. Jadi kawan-kawan sekalian, menyadari kesalahan pada masa yang lalu itu dapat kita peroleh dari teman yang baik. Teman yang baik adalah teman yang mau mengingatkan kita, menegur ketika kita melakukan kekeliruan. Kawan-kawan sekalian, itulah sebabnya maka di dalam berbagai
tausiah, ceramah para kiai umpamanya. Kita harus senang mendekat dengan orang-orang soleh, orang-orang yang kehidupannya penuh dengan pengabdian, ibadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, dan menjaga kebaikan lingkungannya. Puasa dengan membuka diri terhadap informasi, kritikan, nasihat tentang kekeliruan-kekeliruan atau bahkan kesalahan pada masa lalu kita sangat kita butuhkan. Dan ketika Ramadan ini kita sudah mendapatkannya, alhamdulillah, itu adalah satu tangga yang menyenangkan, yang baik, tanda-tanda bahwa setelah Ramadan nanti kita akan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kawan-kawan, kiat pertama. Nanti kita lanjutkan kepada kiat kedua, bagaimana kita dapat membangun kesadaran tentang kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan masa lalu. Semoga perbincangan singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.